siaran Solata BM2 Apologet. Baik, di malam hari ini minta maaf ya sebelumnya terlambat karena tadi satu lain ya, dan Pak Bumung juga memang sibuk hari ini. Malam hari ini sebenarnya Pak Bumung mau soulmate ya, Solata menjawab ism. Jadi Pak Bumung tadi ada dengar sesama apologet Kristen ya, mereka membahas, nanti besok baru kita bahas ya, di Kejadian 1 penciptaan manusia serupa dan segambar. Ini yang saya bilang, kalau orang cuma berpatokan kepada satu ayat, dia tidak melihat ayat-ayat yang lain ya. Lupa. Kalau kita berbicara cuma satu ayat, kemudian kita tidak lihat ayat yang lain, nanti bertabrakan. Jadi semua itu anggap saja lebih baik bawa sepatu ya. Jadi kalau ada 3 ayat yang lebih daripada satu ayat, sebaiknya satu ayat itu mengikuti. Kalau memang satu ayat itu menggugurkan 3 ayat atau 5 ayat atau 8 ayat atau 10 ayat, mending Anda buka kitab sendiri saja. Ya. Saya bilang hebat, tapi saya jujur, semua hamba Tuhan juga begitu. Kita berapologet bisa berapologet, tapi jangan kita berapologet bikin orang Papua bilang, kok bikin air kabur. Kalau kita mau mengajar orang di dunia apologet, jangan apologet dunia itu, jangan ajar sembarang-sembarang ya. Sebagai orang Kristen jangan mengajar sembarang-sembarang. Nanti besok saya akan kupas semua Kejadian 1. Ya. Ambil cuma dari Kejadian. Pembahasan Kejadian 1, Kejadian 5, Kejadian 9. Nah ini. Kejadian 9 ayat 6, Kejadian 5 ayat 1 sampai selanjutnya. Kejadian 1 ayat 26-27. Kita tidak lihat di ayat-ayat yang lain. Tuhan Yesus berbicara. Rasul Paulus katakan, dia mau lebih daripada Tuhan Yesus daripada Rasul Paulus. Aneh-aneh ya. Saya tidak menjelaskan salah satu apologet Kristen. Tapi belajarlah. Ya. Karena semua kami ini semua mendengar. Kita monitor. Ya. Tapi kami tidak pernah protes. Cuma paling kita membenarkan saja. Meluruskan pernyataan Anda yang begitu konyol tadi. Saya bilang konyol ya. Semalam juga banyak mau coba-coba Pak Bumung. Mau coba-coba nggak apa-apa, nanti saya tanya balik, tanya lagi. Kecuali kalau hamba Tuhan yang saya bilang, yang saya hormati ya. Hamba Tuhan yang saya pikir itu sebagai guru saya. Dan saya takut. Bukan saya takut sama Tuhan, tapi saya tidak berani mau koreksi. Ngapain mau koreksi kalau orang yang benar? Karena saya bisa membaca dan saya bisa melihat. Kalau orang yang mengajarnya benar di dalam Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu nggak ngomong hari ini A, besok B. Saya lihat apologet sekarang ini, ngomong sekarang A, besok B, besok C. Jadi kebingungan kan, orang-orang pendengar kebingungan. Malam hari ini saya mau salam-salam dulu ya, dan malam hari ini ada pokok doa yang nanti kita doakan. Pertama dari Ibu Ina di Malaysia. Saudara terkasih Kabosu Aluman yang lagi sakit stroke ya, sekarat. Nanti kita bawa dalam doa. Dan kedua, Pak Inyoman Gede Sutarka, yang mana anak beliau yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan rencana akan operasi tanggal 11 Januari ya. Operasi kedua. Yang beliau ada tinggal di Alor ya. Alor, Nusa Tenggara Timur, ya, Nusa Tenggara Timur. Dan ketiga, saudara Matius yang saraf matanya putus 10 tahun lalu dan sebelahnya sekarang udah mulai kabur. Nanti kita berdoa ya. Dan kami percaya bukan Pak Bumung yang menyembuhkan, bukan ya. Tuhan Yesus, Pak Bumung hanya bukan Pak Bumung yang berdoa, bukan. Kita semua sama-sama berdoa. Semoga penyertaan Tuhan Yesus, bukan semoga lah, pasti. Kebiasaan berdebat ya, berdialog sampai ikut-ikut mereka ya, berdialog semoga ya. Ya. Kalau gitu dah ya, dua versi ya, kalau di gereja berdoa lain, kalau di sini kan lain. Biasanya kalau pasang ngomong bilang semoga. Karena di kita kan nggak ada semoga, semua pasti. Amin, saudara-saudara.
Pasti yang lain lihat, Pak Bomong punya mata tambah sipit. Ya itu udah, kalau lebih kecapean ya begini, tambah sipit. Bisa begini. Ya, bagaimana? Ya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, malam hari ini minta tolong ya, kalau kita ini jangan telepon-telepon ke studio ya, jangan ini juga. Kalau WA bisa, WA saja, tapi jangan telepon ya. Karena nanti mengganggu studio. Anak-anak Tuhan pasti, kalau memang ini, minta maaf ya kalau ada nomor yang saya sudah blokir ya, karena itu sengaja ya. Saya blokir saja, supaya jangan bikin kacau keadaan. Kalau ada saya blokir karena siapa suruh masuk di Solata BM2, telepon tidak sadar kalau lagi berdoa atau lagi khotbah. Aduh sayang, enak aneh saja. Ya ada saja. Oke. Oh iya mau tombol Imlek. Bagaimana? Nanti orang Kristen tidak bisa Imlek? Ayo, apa perlu kita bahas? Orang Kristen bisa merayakan Imlek atau tidak? Hah? Perlu ya? Kalau perlu tuh kasih tahu satu. Imlek kapan sih Imlek? Imlek tahun baru Cina. Tahun baru Cina kapan ya? Kasih tahu kan tanggalnya. Terus kalau memang setuju nanti Pak Bob membawa, apakah orang Kristen perlu merayakan Imlek tahun baru ya? Perlu nggak? Oke, malam hari ini saya salam-salam dulu. Oke, satu setuju ya, karena banyak saudara-saudara kita yang darahnya dari suku Chinese ya, yang sahabat-sahabat saya juga banyak ya, dan mereka anak Tuhan banyak. Nah, itu perlu kita bahas ketika, kalau perlu bahas ya semua setuju satu. Tapi saya tidak tahu tanggal Imlek, 1 Februari, oh iya, 1 Februari, lupa, sorry, aduh lupa aku. Coba tahu datang diundang makan aja, apalagi makan taripang. Taripang. Paling orang bilang mau-maunya Pak Bomomnya bicara makanan. Yang penting jangan manis-manis ya. Tapi kalau gurih-gurih, enak-enak, sadap. Oke. Dan kemudian Pak Bomom salam yang pertama Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia, dan teman-teman semua yang ada di Australia, Tuhan berkati. Kemudian Ibu Elita yang ada di Amerika, kemudian ada Ibu Ika yang ada di Amerika Serikat, yang dalam hal ini namanya Ibu Nur Hayati, kemudian Ibu Meta yang ada di Amerika Serikat, dan semua teman-teman yang ada di Amerika Serikat, dan kemudian yang ada di Denmark, Pak Ian Tobing, Shalom, selamat malam. Minta maaf ya teman-teman ya, malam hari ini kita agak terlambat, Pak Bomo agak terlambat karena kesibukan tadi ya, ada bersama-sama dengan ada hamba Tuhan yang Pak Bomo biasa khotbah di beliau punya gereja, meletakkan batu ya. Pertama jadi Pak Bomom diundang harus hadir. Dengan beliau-beliau di sini, nggak usah sebutlah. Dan Pak Ian Payung, si Payung yang ada di Norwegia, dan Ibu Nina yang ada di mana? Ibu Nina yang ada di apa lagi namanya? Taiwan. Ibu Helen Walangitan di Hong Kong, Ibu Vicky di Hong Kong atau Macau, kemudian Ibu Sarce, Ibu Liz yang ada di Belanda, terus Ibu Ine, Lenda, Ibu CCWD di Belanda, halo, Amsterdam ada atau apa? Rotterdam, ya. Kemudian semua teman-teman yang ada di Inggris siapa kemarin? Aku lupa lagi itu namanya. Minta maaf ya, sibuk satu hari jadi lupa tulis nama orang. Di Inggris, pokoknya ada di Inggris ya. Oh kemarin nama siapa yang masuk gitu ya? Di Birmingham. Kemudian di Pak Julius yang ada di Irlandia. Kemudian Ibu Ina di Kanada. Ya, terus Ibu Dewi di Jerman, dan semua teman-teman yang ada di Italia, Pak Joko, siapapun, teman-teman yang ada di Belanda, bapak-bapak juga saya tidak sebut Bapak Barce ke siapa ya, di Belanda, Shalom Maranatha, dan semua teman-teman yang ada di manapun berada di seluruh dunia. Timur Leste, terus berkati semua, sampai di Singapura, terus di Filipina ada Pak Dedi, Dedi atau
Iyo Dedi ya, di Filipina. Tuhan berkati dan semua teman-teman yang ada di kerja di luar negeri atau tugas dari negara ya, Tuhan berkati semua. Dan semua yang ada teman-teman yang ada di Asia ya, di Singapura, di Thailand, Kamboja, terus benua Afrika ya, semua ada. Terus Luxembourg di Eropa. Pokoknya siapapun, kalau malam ini sudah malam jadi Pak Bob, cepat-cepat aja ya. Dan teman-teman yang ada di Indonesia, Papua Barat, aduh kita juga semua berdoa untuk teman-teman yang di Papua ya, yang di Jayapura, khususnya di belakang Kuncen, ada kiriman video mereka banjir ya, tenggelam sampai 2 meter ya, ada 2 meter, ada sampai 3,5 meter ya. Nggak tahu berapa meter, pokoknya rumah saya sudah tinggal atap saja. Berarti sudah 2 meteran ya, Jayapura ya. Turut berduka teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang di Jayapura mengalami musibah. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, ya. Jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Haleluya. Supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Ternate, Maluku, Tidore, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Bali, Pak Imade Saniaya, terus ada Mira, ya, yang ada di Ambon, saya tahu ya di mana itu sudah pindah. Terus di Ambon, ya, Nusa Tenggara Timur, Bali, ya Bali, Pak Imade, Pak Aries, Pak Asep Suryana, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ke Bandung, Bogor, Banten, mana lagi? Nah, mana ya? Ya Pulau Sumatera lah. Pulau Sumatera semua ya. Keluarga Sibarani, Siagian, Simamora, Uta Barat, Simanungkalit, ya, pokoknya semua. Dan Bapak Binsar Sagala, Tuhan Yesus berkati. Terus, pokoknya semua teman-teman, saudara-saudara yang bergabung di Sulawesi BM2 dan di Kalimantan, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lim ya, semua Ibu Grace yang masih di Toraja masih makan daging babi terus itu. Itu masih makan daging duku bayi akan taruh tuh. Duku bayi memilih. Ya, hati-hati ya, jangan terlalu makan banyak nanti kolesterol lagi. Ya terus keluarga saya yang ada di Makassar ya, khususnya di Kalampeto, keluarga saya, Jodorang ya. Dan kalau saya ada di Pangala, khusus orang Toraja di Pangala ya, orang Toraja, orang Pangala, kita bolak balik lagi ya, sorry, kecapean ya. Dan ipar-ipar saya keluarga Sumarandak yang ada di Pal 2, Yopi Sumarandak, Doran, Jini, Agus, pokoknya Yopi semua yang ada di, dan keluarga Handri yang ada di Manokwari ya, Handri Sumarandak, Nor semua, Lia semua ipar orang. Dan keluarga Tumanung, keluarga besar Tumanung yang ada di Manado dan di Sangir, keluarga besar Sangir, keluarga besar Manado yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Terus orang Kawanua, orang Manado, Kawanua. Jangan lupa titip pesan kalau masak lebih-lebih tuh babi rica sama tuh babi tinoransa bagi-bagi jukin kemari jangan makan sendiri. Cuma makan sendiri nyanda kasih babi panggang sudah ada. Ini ada kalau Pak Bobo sengaja bicara begini, pasti orang-orang di sebelah orang bilang apa? Teringat kepanasan ya. Bilang Pak Bobo begini-begini ya. Mereka telinganya kepanasan. Biarin aja kan. Nah, sampai bikin mas apa tuh yang mas apa yang ternyata mau hidup seperti Pak Bobo. Nah ya. Dan semua teman-teman yang sudah membantu dalam pelayanan Solat BM 2, Pak Bom tidak sebut satu persatu, Tuhan Yesus memberkati. Dan ya Pak Albert, Pak Indrasari ya namanya,
Ya Ibu Indrasari atau Pak Indrasari. Terus Pak Inyoman gede yang ada di Bali. Pulau Alor, orang Bali tapi Alor ya. sorry. Sorry kalau nyiar duduk harus minum air banyak ya. Minimal tuh nih Pak Bobom kalau minum air tuh begini 2 galon, 2 botol. Ya takut duduk lama kan pinggang. Oh, pinggang. Oh, nah, Tuhan kasih minum air putih. Satu hari minimal itu 2-3 kali. Oh, setuju kok. Minum air putih sehat. Yang penting lancar dengan papio. Ya. Oke, dan semua teman-teman yang ada di live chat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak Sabto nih sebelum bikin sebagai ya. Sabto L sebagai apa namanya tuh sebagai nanti saya buat ya sebagai admin. Ya nanti saya bikin dulu Sabto. Oke, saya bikin dulu ya. Supaya bisa melihat sebagai moderator. Ya. Sabto, Caralo, pokoknya minta langsung sholat satu. Sholat saudara-saudara saya dari Medan, Manado, orang Medan, orang Toraja, orang Manado, orang Sangir, itulah ya. Karena Pak Bobom semua keluarga besar, semua berkumpul family. Ariana, Sibur, oke. Semua yang ada terus berkati dan kita sebelum khotbah, sebelum Pak Bobom membaca firman Tuhan, kita semua sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang mengalami sakit, ya kita berdoa sama-sama dan mengalami bencana di Jayapura, banjir ya, dari Jumat ya, tadi ada kirim video kira-kira kedalaman 2 meter sampai lebih ya, aduh, karena Yesus berkuasa. Semoga kita semua baik-baik ya, teman-teman yang sana semua baik. Oke, kita bersatu dalam doa. Engkaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami semua berkumpul dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak ada apa-apa. Kami mengucap syukur Tuhan karena dari malam hingga pagi ke saat ini Tuhan, kami masih boleh bernapas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari lepas hari setiap langkah kehidupan kami semua, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan selalu menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan masih menjaga kami, lindungi kami. Meskipun di antara kami ada yang mengalami sakit, mengalami musibah. Terutama saudara-saudara kami yang ada di Jayapura, khususnya di belakang Uncen, di rumah sakit yang kami lihat ada beberapa yang mengalami musibah kebanjiran, dan di pasar yang kami melihat semua di berita maupun di dimanapun, di tayangan internet Tuhan, di YouTube, kami mengalami dan kami melihat saudara-saudara kami yang terkasih mengalami musibah. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, kami memohon, hiburkan mereka yang mengalami musibah, berikan kekuatan, perlindungan, ketabahan, dan mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau berfirman Tuhan, kami mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun kami mengalami masalah, kebanjiran apapun itu Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, kami hanya memohon padamu Tuhan, jaga anak-anak Tuhan yang mengalami musibah kebanjiran. Kuatkan mereka, jauhkan mereka dari segala macam penyakit Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah setempat yang menangani Tuhan. Biarlah pemerintah menangani secara cepat untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami.
Karena pemerintah adalah wakil Tuhan yang mana Engkau berikan kekuasaan kepada mereka sesuai dalam Roma 13 ayat 1 hingga yang keempat. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya semuanya Engkau akan memberikan penghiburan kepada mereka. Biarlah badai atau masalah yang mereka mengalami segera berlalu atau segera selesai dan mereka boleh hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Karena mereka mengalami terhambat tidak bisa pergi ibadah, biarlah air cepat surut. Kami percaya Tuhan, besok di hari Minggu, kami percaya anak-anak Tuhan sudah kembali beribadah kepadamu dan memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa. Di malam hari ini, saudara terkasih, dari Ibu Ina, saudara Kabosa Aluman, yang mengalami sakit stroke dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus berkati. Angkat penyakit dia Bapa. Kami percaya dengan iman. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan dia. Imannya Tuhan. Kami percaya imannya yang menyembuhkannya. Doa dari saudara-saudara semua, kami semua di malam hari ini. Kami hanya memohon meminta padamu Tuhan. Karena Engkaulah tabib dan segala tabib. Engkau sembuhkan saudara terkasih. Dari saudari kami Ina. Dan kami juga berdoa buat saudari terkasih. Anak terkasih. Nindi Ayu Margantari. Yang mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa lalu. Yang hamba-Mu tidak tahu kapan. Dan saudari terkasih. Akan rencana operasi di tanggal 11 Januari. Untuk itu Tuhan, dengan lawatan-Mu Tuhan, Engkau pakai para medis, dokter, suster, bidan, dan obat-obat yang dipakai untuk mengobati, untuk jalannya operasi. Tuhan, Engkau sukseskan operasi itu. Kami percaya, yang mana anak terkasih mengalami operasi yang kedua dalam lemah tubuh karena tulang di paha yang terganggu, kami percaya dengan darah-Mu yang kudus, darah Yesus dengan kuasa bilur-bilur-Mu, tulang yang mana yang terganggu akan pulih kembali seutuhnya. Kami percaya Bapa, yang mana Engkau telah percayakan, yang Engkau telah berkati para dokter untuk menangani. Kau kuduskan obat-obatan yang dipakai dan diminum oleh saudara anak terkasih kami. Dari Bapak Inyoman Gede Sutarka. Beliau sangat mengandalkan Engkau Tuhan karena Engkau berkata dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Sesuai dengan firman-Mu yang di malam hari ini kami akan membaca bersama-sama. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu kami berdoa atas perintah-Mu Tuhan. Untuk menyembah Engkau dan kami meminta kepadamu Tuhan. Dengan pertolongan-Mu Tuhan turut campur tangan-Mu Tuhan. Anak terkasih saudara kami dan saudara Matius yang mengalami sakit saraf mata yang sudah mengalami 10 tahun lalu. Kami percaya dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan penyakit mereka. Angkat penyakit mereka Bapa. Dan anak-anak yang di malam hari ini semua satu persatu hamba-Mu tidak sebut. Di malam hari ini Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Yesus. Penyakit-Mu telah diangkat oleh Bapa di surga.
dan yang mengalami kuasa-kuasa kegelapan kiriman, roh-roh jahat, dalam nama Yesus, dengan darah-Mu yang kudus, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami kirimkan dalam nama Yesus, dengan malaikat-Mu yang kudus, Bapa. Engkau pagari rumah saudara-saudara kami. Biarlah rumah mereka jauh daripada segala kuasa kegelapan. Biarlah bala tentara malaikat menjaga kami semua, termasuk hamba-Mu, tim Solata BM2, seluruh pendengar tim Solata BM2 yang nonton live maupun secara ulang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan karena di malam hari ini anak-anak Tuhan yang kekurangan, yang belum mencicipi sesuap nasi, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan cara pengasihan Tuhan. Dan saudara-saudara kami, ibu-ibu janda yang mengalami kekurangan, yang sudah tua, yang tidak dapat bekerja, yang masih berharap belas kasihan, Tuhan Yesus kami percaya, Engkau mengutus anak-anak-Mu yang sudah diberkati oleh-Mu Tuhan. Karena anak-anak Tuhan adalah sambung tangan daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati semua keluarga yang mengalami kekurangan, permasalahan dalam ekonomi. Karena pandemi corona ini Tuhan. Sehingga mereka mengalami bencana masalah perekonomian. Tuhan perbaharui, hiburkan mereka masalah perekonomian mereka. Biarlah mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang mengalami pertengkaran, keributan di dalam rumah tangga. Sehingga anak-anak mereka mengalami guncangan. Tuhan Yesus hiburkan anak-anak mereka, kuatkan mereka. Karena orang tua mereka sudah berpisah. Ataupun ada yang belum berpisah, Tuhan Engkau kuatkan. Tapi kami percaya dalam nama Yesus, bagi suami istri yang mengalami keributan hingga di ujung perceraian, dalam nama Yesus kami putuskan semua roh-roh perceraian, roh-roh kuasa kegelapan, roh-roh kejahatan, kami putuskan dalam nama Yesus. Biarlah mereka hidup dalam kedamaian dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan takut akan Engkau dan menjalankan firman kebenaran-Mu Tuhan. Bapa di sorga, di malam hari ini yang mengalami duka, Tuhan Yesus hiburkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang ada di Indonesia maupun di seluruh daerah, pelosok, seluruh dunia, yang belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan setiap langkah kami yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan, sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, petani nelayan, guru, tukang sapu, supir taksi, ojek, apapun pekerjaan kami Tuhan, yang mana Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu, Tuhan Yesus memberkati kami. Kami juga berdoa Bapa kepada saudara-saudara kami yang mengalami goncangan-goncangan kehidupan. Apapun itu Tuhan, lawat mereka dengan kuasa penuh hati-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu mengasihi kami. Kami percaya Bapa, berkati kami. Kau berfirman Tuhan, rancanganku bukan rancangan, jalanmu bukan jalan. Rencana-rencana kami semua punya rencana. Tapi kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa, malam hari ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca, biar kami boleh menerima, karena kami sadar semua Tuhan, dosa kami yang menghalangi. Untuk itu Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Biarlah kami pada waktu membaca dan mendengar firman kebenaran, kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera sukacita. Dan kami semua menjadi anak-anak terang.
Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami akan menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, yang takut akan Engkau. Dan semua lidah dan mulut akan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami, peralatan yang kami pakai, jaringan internet, berkati. Tim Solata BM2, hamba-Mu beserta keluarga hamba, yang mana hamba-Mu kurang sehat, istri hamba-Mu juga Tuhan karena pengaruh cuaca di tahun yang baru, dan semua tim Solata BM2, Pak Lobo dan keluarganya, Pak Mordeka dan keluarganya, Pak Cila dan keluarganya, Sang Penggugat dan keluarganya, Pak Timothy dan keluarganya, Bu Sofiatul dan keluarganya, Pak Marban, Ibu Abre, Mbak Uti Watimena, Pak Jeki Sembiring, siapapun Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus berkati kami semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak pimpinan kami, Bapak Sibarani. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, malam hari ini kita semua baca sama-sama ya, karena sudah malam. Pak Bom juga tadi terlambat karena sibuk ya. Dan rencana besok juga Pak Bomo mau diundang dari kita semua ada perjalanan ya ke Prapit, tapi ya sekitar 70 kilo lah dari sini. Tapi kalau di Jawa kan kita 70 kilo kan jalannya, atau di Makassar semuanya gedung kan, nggak bosan. Kalau di sini jalannya lihat hutan-hutan saja. Hutan-hutan ya, masih hutan-hutan. Ya. Tapi belum tahu karena istri Pak Bomo lagi sementara Ibu Gembala lagi kurang enak badan ya. Jadi saya nggak bisa berpaksa nanti. Jadi kami semua akan pergi, tapi ya sudah, padahal sudah siap ya. Makanan-makanan sudah siap ya, tapi ya, biarlah nanti teman-teman saja pergi. Saya yang nonton malam hari ini ya, Pak Jimmy, terus Pak Freddy, Pak Sabto, itu semua ya. Teman-teman, kalau saya nggak hadir ya minta maaf ya. Teman-teman, saya pun teman-teman semua. Oke, terus berkati. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, karena malam hari ini judulnya kita semua butuh Tuhan. Karena kalau kita tidak butuh Tuhan, tapi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang kita tahu. Banyak orang punya Tuhan, tapi Tuhan yang dia tidak kenal. Tuhan yang hanya memberi kenikmatan sementara. Habis itu banyak juga orang yang tidak butuh Tuhan. Dia mengenalkan bahwa dia bisa menang karena dia. Dia bisa kaya karena dia bisa sehat karena dia minum obat saja dengan ramuan. Ya, untuk itu saya kasih tahu. Ya. Tidak ya, Pak Bobo bukan main-main ya. Oh haleluya. Banyak yang bilang begini, Pak Bobo, apakah Tuhan Yesus itu dia bercanda dengan muridnya enggak? Kalau secara eksplisit atau secara tertulis tidak ada kata letterlet dalam bercanda. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, berfirmannya, dia apakah serius dengan dia punya murid-murid? Bicara tegang-tegang begini, kan tidak. Buktinya Tuhan Yesus menyanyi sama-sama dengan muridnya ya. Ya, Tuhan Yesus bernyanyi dengan murid-muridnya. Dia mengajar ya, berdoa, belajar bernyanyi, ya, belajar kepada murid tentang kasih mengasihi ya. Di mana Yesus mengajar menyanyi nanti sebentar. Oke, kita sama-sama baca. Demikian firman Tuhan, kita ambil dari kenapa ini masalah lagi? Aduh, sebentar ya. Sebentar, saya bikin dulu sebentar ya teman-teman. Ini ada masalah ini. Ini udah. Ini kalau Pak Bomo orangnya kan gaptek, jadi minta maaf ya. Sebentar saya bikin program ulang dulu Alkitabnya.
Hilang ya. Bentar ya. Oke. Kita bahas sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai pembacaan firman di sini, yang kita, Pak Bomo ambil, Pak Bomo mengutip dari Yohanes 15 ayat 5, di situ di kata-kata belakang. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa? Apakah Pak Bombom atau hanya orang Kristen? Tidak. Semua manusia di dunia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan berperkara dalam kehidupan Anda. Untuk itu, supaya kita bisa diberkati dan Tuhan menjawab, apa yang kita harus lakukan? Dengan cara kita harus berhubungan dengan Tuhan. Cara berhubungan bagaimana? Kita harus mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang mana? Kalau kita bilang Tuhan ini, Tuhan yang mana? Di luar Israel? Tidak mungkin. Tuhan di luar Israel juga punya kuasa. Ingat, iblis dibuang ke dalam dunia. Yesaya 14 ayat 12. Iblis, malaikat pengkhianat. Untuk kemuliaannya, ya hilang. Tapi dia punya kuasa peran. Dia berkuasa bikin orang kaya. Bisa. Itu yang orang sembah. Karena bisa buat kekayaan. Bisa punya kekuatan. Bisa. Untuk kemuliaannya tidak ada. Tapi malaikat pembakar punya kekuatan. Dia bisa buat apa-apa. Bisa orang jadi kaya, bisa jadi kebal, bisa macam-macam. Lucifer sudah dibuang ke dalam dunia. Ya, satu saat nanti kita akan bahas. Untuk itu manusia semua harus mengenal Tuhan yang benar. Dan kita harus semua butuh Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cara bagaimana supaya kita bisa mendapat apa yang kita minta, karena kita kan butuh, pasti kita minta. Ya kan? Beberapa kali Abu khotbah, selesai dalam Matius 11 ayat 28, marilah yang beban berat. Kemudian Matius 7 ayat 1 sampai 7. Mintalah, ketoklah, carilah. Itu perintah. Nah, untuk itu kita kalau berdoa, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, karena kita butuh Tuhan. Apa itu berdoa? Berdoa itu apa? Berdoa itu berhubungan dengan Tuhan. Kita berdoa itu supaya kita mengakui bahwa kita itu bergantung kepada Allah, pada Elohim. Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita kenal. Banyak orang bilang, kami punya Tuhan juga. Jawab, ya Tuhan yang mana? Ingat, banyak Tuhan yang bisa kasih Anda kaya. Tuhan-Tuhan ilah-ilah lain. Bukan Tuhan yang benar. Bisa Anda kaya? Bisa. Bisa Anda kebal? Bisa. Anda punya istri banyak? Bisa. Bisa. Kekayaan berlimpah-limpah? Bisa. Tapi ingat, keselamatan tidak punya. Seperti malaikat yang dibuang ke dalam dunia. Dia punya kemuliaan. Karena Tuhan menciptakan mereka, apalagi Lucifer, kekuasaannya diberi kekuasaan. Sehingga malaikat Gabriel dengan para malaikat yang lain harus berperang. Ya, nanti kita akan bahas suatu saat. Itu yang dari seberang bilang ada tuh perang naga. Itu perumpamaan ya bro ya. Karena iblis itu ular tua, jadi dia gambarkan seperti naga, terjemahan Ilahi. Ular tua sebenarnya ya. Mengapa Tuhan suruh kita harus menyembah Dia dan harus kita berdoa?
Karena kita semua butuh Tuhan. Untuk itu kita harus berdoa, berbicara ya dengan Tuhan. Dan kita semua jelas bergantung kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak butuh Tuhan. Kalau Anda tidak butuh Tuhan, ya, berarti Anda terkutuk. Nanti sebentar saya bahas. Jelas benar kalau kita butuh Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita boleh hidup. Kita boleh bergerak. Kita kemana kita boleh bergerak? Nafas kehidupan. Karena dalam Mazmur 150 ayat 5-6. Dari satu kita memuji Tuhan. Ayat yang terakhir. Segala nafas hidup memuji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul 17. Ya. Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 17. Ayat yang ke-28. Oke. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Keturunan mana? Ini yang nanti besok saya bahas, soulmate. Ada beberapa apologet ya, mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar itu kayak fisik. Tuhan juga punya tangan. Ya. Terus ditanya sama orang seberang, oh berarti Tuhan punya kelamin. Oh Tuhan diciptakan laki-laki dan perempuan. Oh Tuhan juga laki-laki, ada Tuhan perempuan dan laki-laki. Orang kok bicara begitu ya? Saya juga bingung kok apologet kok bicara begitu, apologet Kristen. Saya nonton, saya ketawa jujur. Dia nggak cuma lihat satu ayat saja. Kejadian 9 ayat 6. Ingat ya, Anda kalau bicara firman Tuhan jangan bikin salah. Bukan bilang saya Pak Bobo hebat, tidak. Anda kalau mau bicara begitu, mau jadi apologet, belajar banyak dulu ya. Nanti besok saya akan bahas. Ya. Dan di sini bahwa kita semua manusia membutuhkan Dia. Tanpa Tuhan, Dia. Yesus selalu katakan apa? Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Kamu akan mati dalam dosa. Akulah aku. I am who I am. Tapi orang banyak tidak percaya. Oke, kita masuk ke lanjut topik. Perhatikan. Sebab di dalam Dia kita hidup. Nah, kita hidup. Kita bergerak. Kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Di sini orang jangan bilang kita keturunan, ya kita seperti Allah. Bukan. Yang maksudnya itu gambar dan serupa. Kalau kita lihat terjemahan Alkitab lama, ini bapak-bapak, oma-oma yang sudah tua. Dompu Alkitab itu terjemahan itu, gambaran itu peta. Kalau rupa itu apa? Bentar ya. Saya tulisin kayak saya simpan. Ya. Kalau dulu itu, kalau sekarang serupa dan segambar. Ya. Kalau sekarang ini dalam cipta apa? Dalam apa? Terjemahan yang lalu punya itu bukan rupa. Kalau kita lihat terjemahan lama, oma-oma dong punya itu manusia, istilahnya kalau gambaran itu peta, ya. Kalau lama punya peta. Kalau sekarang kan rupa Allah. Kalau Alkitab lama itu teladan. Apakah teladan itu Tuhan bagaimana? Saya juga bingung orang-orang ini ya. Tapi sudahlah, biarkan saja. Besok baru kita bahas. Nah, jadi kita manusia ini memang membutuhkan Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Berdoa bagaimana? Nah, ini cara berdoanya lagi. Berdoa yang benar. Banyak orang bilang, Pak Bobo, bagaimana caranya menyembah roh dan kebenaran? Roh dan kebenaran itu dimaksudnya itu roh. Roh itu kita tanpa mau lihat balik ke kiri, ke kanan. Ada juga anak Tuhan yang bilang cocok bagus ke utara, bikin bangunan yang menuju ke utara. Tadi saya baru ketemu orang ya. Hamba Tuhan lagi. Bilang apa? Paling bagus kita bikin gereja itu atau bikin rumah itu menghadap rumah ke utara. Katanya ada di Alkitab. Aneh-aneh aja. Emangnya Tuhan tidak suka kalau kita punya rumah menghadap tempat lain, ke barat, timur, barat.
mana? Utara yang bagus saja kan? Kayak film-film saja, kayak film dulu, tendangan utara, pukulan utara. Buka pintu utara. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh pikiran begitu. Karena kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Kita menghadap, tidak pakai menghadap ke sana, ke sana, ke sana. Tidak ada aturan. Roh itu kita berhubungan dengan Bapa. Ingat 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Orang diberikan hikmat. Kemudian apa itu roh? Dalam roh dan kebenaran. Kita memang benar-benar fokus berdoa kita kepada Allah Bapa, Tuhan yang kita kenal. Yaitu Yesus Kristus. Kita berdoa minta tuntunan. Kebenarannya itu apa? Ya kebenarannya itu ya Bibel, Alkitab. Kita baca kebenarannya bahwa Tuhan itu di mana? Tuhan yang benar itu yang bagaimana? Alkitab. Dengan iman Efesus 1 ayat 13, 14. Ya, sehingga Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sehingga kita berdoa, kita mengenal Tuhan kita. Makanya kita butuh Tuhan yang mana? Jangan menyembah Tuhan ilah-ilah lain di luar bangsa Israel. Jangan. Kau pergi menyembah pohon, batu, gunung. Itu Lucifer. Masuk dalam gunung, gua-gua yang gelap-gelap. Sudah diingatkan dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Dalam gua-gua gelap itu kan setan-setan jijik. Kopi bertapa di situ. Minta kekayaan. Ada kayak di gunung mana itu orang bilang. Minta maaf, gunung-gunung yang ada gua-gua itu. Di Pulau Jawa banyak. Pulau Papua juga banyak. Tapi Pulau Papua itu kalau kita masuk gua itu dapat kelelawar, paniki. Kadang zaman-zaman dulu tuh masuk di gua Jepang, di Biak itu dapat senjata. Senjatanya sudah rusak-rusak. Di Biak. Di Papua. Papua sini masih banyak juga ya. Ya. Jadi jangan kita menyembah Tuhan, kita memang semua butuh Tuhan. Tapi kita harus cari Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup. Anak-anak Tuhan ini kemarin mau lihat cari Tuhan yang mana. Coba lihat. Mujizat yang terjadi sekarang kepada Tuhan yang mana. Tuhan yang benar toh. In Jesus name be free. Dalam nama Yesus. Tidak ada kesembuhan dalam nama Dodo. Dalam nama apa? Tidak ada. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus. Mau coba? Ini kau santet saya. Saya pakai nama darah Yesus berkuasa. Kira saya takut. Dalam nama darah Yesus. Orang-orang yang berkuasa dalam kegelapan saya tolak. Saya usir dalam nama Yesus. Saya ini tukang usir-usir barang begitu. Kalau kalian punya kejahatan, kau undang saya. Kau tantang saya. Habis itu saya kau baptis ya. Besok yang macam-macam dengan saya malam hari ini dalam nama darah Yesus berkuasa, malam hari ini kau siap-siap dibaptis. Kemarin satu-satu sudah dibaptis ya, mau uji coba ya. Kita kalau melihat bahwa kita punya kehidupan ini tanpa Tuhan, kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Tuhan mana yang benar? Makanya orang Kristen berdoa, ingat. Kalau orang Kristen punya anak di rumah, sudah tengah malam, panas. Jangan kebingungan, panik. Aduh, bagaimana saya panas sakit. Aduh, bagaimana tidak datang terus malam. Tidak usah, tenang. Yakobus 5 baca itu. Ambil minyak atau air, atau minyak untuk urut anak-anak. Ada. Minyak itu jangan bilang, itu minyak urapan, sudah ada obat, atau beli di mana. Jangan orang-orang jual minyak. Jangan. Ambil minyak sambara, mau minyak goreng, minyak telon kah. Pegang tuh minyak, suami istri berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, minyak ini hanya minyak biasa, tapi saya percaya dalam nama Yesus. Kuasa bilibul, kuasa Roh Kudusmu, jamah minyak ini sebagai wadah. Sembuhkan anak saya. Ulurkan dari kepala. Dalam nama Yesus. Tema malam kasih bangun penatua, pendeta. Tidak mungkin. Kita anak Kristen berdoa dalam nama Yesus. Biasanya anak kecil kan ngewel malam-malam. Untuk itu kita semua butuh Tuhan. Bukan kita butuh pendeta, butuh siapa tengah malam? Ayo. Mau butuh siapa tengah malam? Untuk itu suami belajar berdoa. Ibu istri juga belajar berdoa. Oma, opa, anak-anak butuh berdoa. Jangan kalau anak-anak sakit malam-malam kita kebingungan, pegang handphone. Aduh, Pak Pendeta. Telepon sampai capek-capek, sudah jam 3 malam. Pendeta tidak angkat. Pendeta lagi tidur. Di kecapean. Habis itu marah pendeta. Besok tidak mau masuk gereja.
Butuh pendeta kah? Butuh Tuhan. Telepon pendeta tidak angkat. Marah lagi. Jangan panik. Anak-anak Tuhan jangan panik. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Kalau anak-anak Tuhan jangan takut. Emangnya cuma pendeta atau penatua atau majelis saja bisa berdoa, evangelis atau bisa berdoa? Bapak Gembala saja. Anda anak-anak Tuhan sudah percaya, mulut dan lidah sudah diurapi. Kepenuhan dengan Roh Kudus. Baca, ada kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mau baca? Kita baca dulu ya. Kita lihat kembali. Anak Tuhan jangan takut sama iblis, kekuatan apapun itu. Perhatikan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Kamu telah menang, kamu menjadi anak-anak Allah. Lalu pada waktu ada masalah, aduh bagaimana ya, besok diterima guys, aduh bagaimana pekerjaannya, aduh bagaimana. Tidak usah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup, maka setiap manusia di dalam tangan. Jadi kalau Anda yang tidak mengandalkan Tuhan, aduh, ini kamu setiap hari tidak ada hamba Tuhan yang setiap hari mau khotbah. Saya tidak pernah mengharapkan saya punya ilmu, saya minta bayar. Tidak pernah. Saya bikin begini nih karena apa? Untuk membantu pelayanan yang lain, teman-teman yang lain. Karena kami bukan apa. Pak Bomom itu bukan di sini menunjukkan mau berdebat, bilang saya hebat. Tidak. Saya punya tujuan untuk apa? Mencari jiwa-jiwa yang tidak mengenal Yesus. Dan anak-anak Tuhan, khusus anak-anak Tuhan. Yang imannya yang lemah, yang saya perkuat. Kami hamba Tuhan, sekalian apologet. Ingat apologet. Filipi 1 ayat 16. 1 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 1 ayat 3, 4, 5, 6. Itulah kerja kami. Kalau hamba Tuhan menginjil hanya di gereja, misionaris kemana-mana. Tapi kalau kami apologet, pertama menginjil, memberitakan firman Tuhan. Kami adalah gawang, pertahanan, dan striker. Pertahanan, tidak ada orang Kristen, kami memperkuat imannya. Pertahanan, jadi tidak ada gawang yang bobol. Dalam nama saya percaya, selama anak Kristen yang nonton siaran Pak Bombom, tidak akan ada yang keluar meninggalkan Tuhan Yesus. Haleluya, yang belum katakan amin. Inilah Pak Bombom. Saya adalah penjaga gawang yang terbaik. Kalau Anda mendengar, bukan saya bilang saya hebat, tidak. Saya punya tujuan menjadi penjaga gawang yang terbaik. Tujuan saya menjadi pertahanan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Saya punya tujuan menjadi striker yang terbaik. Pencetak gol. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan membantu dalam doa. Anak-anak Tuhan membantu Pak Bombom. Anak-anak Tuhan membantu tim Solata BEM 2. Anak-anak Tuhan membantu semua pekerja-pekerja hamba Tuhan yang mana menangani, yang sudah kami mencetak gol. Suatu kemenangan. Jiwa-jiwa. Berapa gol yang Solata BEM 2 sudah cetak? Bulan Januari akan beberapa bola gol. Jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tanggal 16. Ada pembaptisan di pendeta Niko. Hamba Tuhan, Pak Pendeta Yusuf. Bersama dan Pak Slamet. Pak Denggasing di Makassar. Hello, kami Makassar. Itulah siaran Solata BEM 2. Saya adalah pencari, pencetak gol. Saya tidak ada tujuan apa-apa meminta kekayaan. Tidak. Hidupan saya hanya untuk mencari, bertahan, penjaga gawang terbaik, dan striker yang terbaik.
Saya mencari jiwa-jiwa supaya kami punya kemenangan. Kemenangan apa? Bukan kami mau menang dapat hadiah, bukan. Kami mencari upah. Upah. 1 Korintus 15 ayat 58, Matius 10 ayat 42. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ingat anak-anak Tuhan, semua siapapun. Kalau Anda yang mau mencoba-coba kasih gol ke Pak Bobo, mari silakan. Ya. Malam ini saya undang Anda. Coba. Tapi kalau kurang puas, ketemu dan saya berdialog 4 mata. Cari moderator yang hebat. Yang bukan Kristen, bukan apa. Cari yang netral. Baru Anda tidak usah ambil buku dari lain. Mau midras sejarah orang Israel, midras sejarah orang Israel. Saya tidak pakai itu, saya pakai Alkitab. Baru Anda gugat sudah itu Alkitab. Mari sama saya. Gak usah pakai pendeta-pendeta hebat. Uji coba, saya penjaga gawang atau tidak. Saya ini Buffon, ya, penjaga gawang Italia terbaik, Buffon ya. Itu fans saya. Saya fans sekali sama Buffon. Bisa gol atau tidak? Atau mungkin Nesta kah? Back terbaik Italia Nesta? Puyol, ya sudah di situ. Atau stem, ya, ada Nesta, Puyol, ada stem dari Belanda, toh. Di sebelah Kefu, di sebelah lagi siapa? Jaga sudah. Pertahanan itu. Roberto Carlos sebelah kanan yang menyala belum ya. Kasih gabung jadi satu. All star. Nanti striker itu Batistuta, ya kalau dalam ini kalau di PlayStation ya, Batistuta, ya. Pak Bomo favorit Batistuta. Terus sayap kiri Ronald Koeman, Mars Overmars sebelah kanan, Van Basten di depan striker juga bersama dengan Batistuta. Lionel Messi di gelandang tengah, ofensif. Del Piero selesai, Ronaldo masuk selesai. Oh sudah jadi. Inilah kami hamba Tuhan di dunia apologet. Kami bukan sombong, kami hanya mencari sebagai pertahanan iman orang Kristen. Untuk itu kalau Pak Bobo selesai khotbah tanya, di luar materi tanya saja apa. Kalau saya tidak tahu paling lama saya jawab 1 jam. Kalau saya tidak tahu ya mungkin besok kah. Tapi puji Tuhan selama ini saya jawab ke pertanyaan yang paling sulit kemarin di Wahyu 2, kayak Wahyu 11. Karena saya udah lama ya, tidak baca ayat itu. Tolong ya, ini acara channel Kristen, bukan acara apa. Jadi anak-anak Kristen tidak mungkin semua, kita tanya. Sampai sekarang pun ada apologet Kristen yang mengatakan, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Berarti Tuhan itu sama dengan, Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, Tuhan punya hidung, Tuhan punya mata. Aneh-aneh aja. Yang dimaksud Tuhan menciptakan serupa dan segambar. Peta dan teladan dalam perjanjian lama. Mau bahasa Ibrani lagi. Itu sifat-sifat, bukan bentuk fisik. Kita baca di dalam Ayub 12, anak Tuhan kita baca ya. Kita semua butuh Tuhan. Untuk itu kita harus mengenal Tuhan yang benar. Haleluya. Kita buka di Ayub. Oke. Ayub 12, oke. 9 sampai 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nah, kalau manusia tidak tahu diri, tidak tahu berdoa, tidak tahu mengucap syukur, kau dapat nyawa dari mana? Orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini, sebentar baru saya bahas lagi. Sebentar. Jangan tertawa di rumah ya, sebentar ada saya cerita lucu-lucu ya. Karena tadi Pak Bomom, ada peletakan pertama, batu pertama pembangunan gereja GKAI di Soribo sana di atas gunung. Ada Bapak Gubernur, tulis berkati, Bapak Domingus, biar 2 periode ya. Ya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus mau pakai anak-anak Tuhan. Nah, dan kalau manusia tidak tahu namanya, tidak mengerti, coba kita baca baik-baik ayat 10 ya. Perhatikan baik-baik. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa
segala yang hidup, dan nafas setiap manusia. Makanya Tuhan bilang, Yesaya 43:11, aku yang memegang. Kalau orang tidak tahu diri, tidak tahu bilang, saya kerja sendiri, saya kerja karena saya hebat, saya dapat uang bukan karena Tuhan. Saya dapat uang bukan karena Tuhan, tapi saya dapat uang karena saya puasa kerja. Ya, bikin terus. Saya hidup bernapas karena saya punya dokter hebat. Saya bisa bernapas karena saya punya dokter hebat. Nanti pada waktu Anda sakit, dokter tidak bisa tangani. Sampai di rumah sakit. Aduh Tuhan, ampuni saya. EPK. Sebentar nanti saya kasih. Nafas setiap manusia harus ingat Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan. Makanya kita mengucap syukur akan Tuhan berikan kita nafas hidup. Kita baca dilanjut di Ibrani ya. Ibrani. Nah, ya. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukan ini ya, ayat 3, sorry. Ini makanya Pak Bobong punya ini ada salah-salah, terus dia punya apa? Minta maaf ya. Pak Bobong punya mouse-nya ada gangguan yang ini ya. Makanya dia lari bikin 3, dia lari ke 13. Sama. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 1 ayat 3. Perhatikan sih. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, manusia diciptakan serupa dan segambar. Kita manusia ini adalah kemuliaan Allah, segambar dan serupa. Wujud apa? Sifat-sifat, punya hati, perasaan, menciptakan, tapi tidak serupa, tidak hampir sama dengan Tuhan. Mazmur 8 ayat 5 6. Ya. Ingat Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Dan kita semua ini manusia masih berhadap kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah diciptakan, mungkin kita tapi kita diciptakan tidak sempurna. Anak kita diciptakan karena ada cacat atau menurut Anda tidak sempurna, tapi di mata Tuhan semua anak-anak Tuhan, meskipun ada punya kekurangan secara medis, tapi kami semua percaya dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar, dan kita semua di mata Tuhan adalah sempurna. Haleluya, di rumah katakan amin. Dan anak-anak Tuhan, jangan coba-coba kalau Anda mengalami atau kekurangan, Anda bilang, Tuhan tidak hadir di sana. Rancanganku bukan rancangan. Jalanmu bukan jalan. Ingat, banyak orang kekurangan, tapi punya kelebihan daripada orang yang sempurna. Sempurna untuk menurut manusia. Tapi semua manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan. Tidak kekurangan. Hampir sama dengan Tuhan. Baca saja Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Anak-anak Tuhan di luar Yesus. Kalau orang yang di luar Yesus, di luar pokoknya tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan alami, ya, manusia itu berasal dari Allah. Semua manusia itu berasal dari Allah. Kehidupan mereka itu ditopang oleh siapa? Kehidupan semua anak Tuhan yang berkat kepada Tuhan. Meskipun yang tidak mengerti Tuhan juga, itu ditopang. Boleh senang. Makanya Tuhan adil, Nahum 1 ayat 3. Tuhan adil. Tapi Tuhan, ya, perhatikan ya, semua manusia di dunia diciptakan. Tapi kalau tidak kenal Yesus, kau kena murka Allah. Roma 1 ayat 18 dan selanjutnya.
Murka Allah ada di atas kepala Anda. Ingat Roma 1 ayat 18 saya pernah khotbahkan. Dan Tuhan adil. Tuhan, baca ya, kita buka di Nahum 1. Nahum 1. Buka ya, aduh ini masalah ya. Mudah-mudahan jangan ada. Nahum 1 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ingat, Tuhan itu panjang sabar. Jadi kalau ada orang-orang, apalagi anak-anak Tuhan, aduh kasihan Jangan kalau Anda sudah dapat tiba-tiba rezeki banyak lupa Tuhan. Hari Minggu tidur saja di rumah. Tidur. Sudah dapat doi toh. Tiba-tiba dapat pekerjaan, dapat uang banyak. Mungkin kayak macam Natal kemarin, tahun baru. Yang Natal kemarin sudah dapat gaji 2 kali THR Terus terapi gereja malam hari bisa tegur Ada tuh yang terima THR double. Sudah Tuhan Yesus baik. Tidur saja tidak pi Natal tidak bisa bayar Natal. Kemarin kan hari Sabtu. Double besok hari Minggu. Kasih gereja hari Sabtu bukan perlu hari Minggu lagi. Sudah banyak jadi lupa Tuhan. Nanti dapat kau kutegur dan kau kuhajar, kau kukasihi. Teguran yang ternyata adalah karena kasih. Karena Tuhan, dialah Tuhan. Manusia memiliki semua kehidupan, fasilitas apapun, baik di dalam tubuh maupun di luar. Kesehatan dalam tubuh, kesehatan maupun di luar, mungkin sukacita, pekerjaan, rumah, ya kan? Karena Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan biasanya baru dapat berkat di baru rumah. Kalau anak Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Batu ini saya letakkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya Tuhan berkati pembangunan rumah. Kalau Anda mungkin bisa dapat beli sesuatu yang Anda tidak punya beli, berdoa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Ada punya masalah juga tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan tidak. Nggak usah kasih ayat lagi. Semua apa yang kita bicara itu ada ayatnya dalam Alkitab. Saya tidak tahu kalau yang lain. Nah, jangan ada orang yang mengandalkan dirinya. Hati-hati, orang Manado bilang, bye-bye Jongana. Jangan nonton salah sedikit, masuk dalam God. Oh? Yeremia 17 ayat 5. Kita baca. Baca ya. Yeremia 17 ayat yang 5. Ini bagi anak-anak Tuhan yang atau orang-orang yang tidak tahu mengandalkan mereka punya kekuatan sendiri. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah. Sekarang kau berdoa minta sama Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kau malas tahu, epen-epen saja sama Tuhan. Tunggu Jo, tunggu Mon. Ingat, Tuhan tidak panjang sabar. Nahum 1 ayat 3 tadi. Sekarang boleh berdoa macam-macam, silakan berdoa macam-macam, silakan. Banyak orang-orang Kristen, saya lihat, contoh memakan. Contoh itu saja memakan. Tidak usah mau bilang kerja kah, pekerjaan kah, kecil saja. Anak Kristen jangan tersinggung yang kau marah. Kalau orang Manado bilang sama dan bokeh. Bokeh itu apa? Babi. Mau makan saja tidak berdoa. Coba lihat babi kalau makan. Langsung kasih makan. Anda mau dibilang bokeh, orang Manado bilang bokeh. Atau aja ngau nih. Ada toh? Betul kan tidak ada orang makan tidak tahu berdoa. Oh Tuhan Yesus terima kasih banyak atas berkat Engkau berikan hari ini sehingga kami boleh makan beserta istri saya atau suami saya atau anak-anak saya. Terus Anda mau makan?
Makan kayak binatang itu. Minta maaf ya. Coba lihat binatang, anjing ke binatang kalau makan. Anjing binatang itu diciptakan hanya untuk di dunia saja. Manusia menguasai. Habis itu mati hilang sudah. Kalau manusia diciptakan itu pertama, sifat. Terus kekal. Makanya manusia kalau mati tetap ada pertanggungjawaban selanjutnya. Kalau binatang tidak ada. Boleh Jongoni ketawa sekarang ya, boleh tertawa Jo ya. Tertawa Jo di rumah. Kalau yang tertawa besar-besar itu, biasa tuh ada lihat orang makan jangan berdoa. Orang Manado bilang jangan berdoa. Lihat itu makanan, apalagi sudah parah. Orang sini bilang kelap parah. Tuh lihat makanan, ada sate babi, ada ikan lah, ayam panggang. So makan langsung tidak berdoa. Kalau kita saudara Katolik kan biasanya kan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Langsung makan. Tapi kalau anak-anak yang lain, saya lihat orang Kristen banyak. Biasanya kalau saya di acara, saya makan, tidak ada pendeta yang berdoa, saya lihat. Acara-acara kan di warung kan, tidak kadang-kadang ada tidak penhambat. Saya ini bukan saya diundang, saya lihat orang-orang. Saya tahu orang Kristen. Kalau Anda makan di warung kah di mana kah, jangan malu. Punya Tuhan yang sangat dahsyat. Anda tidak butuh Tuhan. Nanti sudah dapat kutik di telinga baru, Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada dapat berkat, tidak mau berdoa. Anda kalau di warung, kan biasanya ada kuasa kegelapan. Yang lewat-lewat, serempet-serempet. Setan-setan. Berdoa bila perlu, kasih keras-keras di situ. Tuhan Yesus, berkati kami. Makanan ini kami akan makan. Kuduskan. Tuhan Yesus berkati juga orang yang menyediakan makanan. Yang punya warung. Berdoa bagi orang punya warung. Berkati orang punya warung. Biarlah dia diberkati. Dia menyediakan. Tuhan berkati dia. Berikan dia kekuatan kesehatan. Umur panjang. Biar dia selalu melayani. Karena ingat, Efesus 6 ayat 456. Siapapun, bukan hamba Tuhan saja melayani. Semua orang yang punya pekerjaan, Efesus 6 ayat 5, 4, 5, 6, 7, 8. Melayani, itu melayani Tuhan itu. Sama dengan hamba Tuhan sama. Jadi bukan orang melayani Tuhan itu, bukan bekerja. Tidak. Kita berdoa untuk orang yang punya warung, supaya makanan itu dikuduskan. Biar semua kita berdoa untuk satu orang, semuanya diberkati. Ingat ya, anak-anak Kristen, andalkan Tuhan. Jangan andalkan otak Anda. Banyak orang Kristen, betul toh? Makan seperti bokeh. Orang bilang bokeh. Makan jo di warung, apalagi sulapar kelap. Aduh, so makanan sudah datang langsung pegang. Wih. Lucu-lucu Nanti bilang lagi, Pak Bomong khotbah kok ada ketawa, dilarang. Kau kasih ayat sini, kau masuk sebentar ya. Nanti saya kasih ayat. Emangnya Tuhan Yesus memberitakan firman, tegang-tegang kah? Di dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunani asli, berikanlah kami roti pada hari ini. Cuma karena kita di Indonesia, tidak mungkin kita makan roti semua. Ya toh, dalam Alkitab terjemahan lama. Makanya berikan makan. Jadi saya ingatkan semua anak-anak Kristen. Anak-anak Tuhan. Saya ini Pak Bobo penjaga gawang. Saya mau bikin supaya anak-anak Tuhan ini seluruh Indonesia. Termasuk saya salah satunya hamba Tuhan yang mau memperkuat iman anak-anak Tuhan. Mengingatkan anak-anak Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri. Kita semua butuh Tuhan. Untuk itu pada waktu kita sebagai anak Tuhan, tunjukkan di meja makan. Terus kalau di luar di warung, tunjukkan. Epen saja sama orang. Indonesia ini bukan negara manakah. Ada yang mau protes tidak mungkin. Kalau protes lapor di polisi. Hari itu jual bawa dia. Meskipun orang yang menjual makanan bukan orang Kristen, berdoa juga untuk dia supaya dia diberkati. Orang mana yang tidak suka? Kalau tempat usahanya kita berdoa, ya toh, amin saudara-saudara. Jadi Anda kalau makan di rumah orang di mana? Contoh Anda diundang makan, berdoa bagi orang yang kasih makan Anda, mengucap syukur. Jangan Anda tidak pernah mengandalkan Tuhan.
Banyak orang dikasih kekayaan juga begitu. Dia lupa. Banyak orang dikasih kelebihan. Makanan sampai beras bertonton. Ikan tinggal kedip mata kiri, kedip mata kanan. Ikan kau datang. Toh? Kedip mata kiri, sapi 1 ekor datang. Kedip mata kanan lagi, babi dia datang 1 ekor. Kedip mata kiri, ayam datang. Tapi kasihan. Karena dia tidak diberkati, dia tidak bisa makan. Karena apa? Banyak punya penyakit. Ya, betul kan tidak, saudara? Nah, makanya mulai sekarang Anda yang masih menikmati makanan, harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur. Kita baca di Pengkhotbah 5. Sama-sama baca. Kita baca di Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 17. Ya. Ada gangguan sedikit di studio, sabar. Bentar ya, Pak Bowo bikin baik dulu. Oke, tuh, sudah. Mungkin baterainya suaknya tak biar sudah. Lihatlah, perhatikan ya. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Kita baca dulu di ayat 17 ya. Pengkhotbah 5 ayat 17. Kita nggak usah lari ke 18. Di rumah ada ayat Alkitab toh, pegang. Kalau Pak Bowo khotbah harus siapkan kertas, ada Alkitab di samping. Ya. Jangan kita nonton saya begini, aduh Pak Bowo begini. Jangan. Anak-anak Tuhan tuh belajar. Ya, supaya jadi pertahanan, bisa jadi striker juga. Oke, kita lihat. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Kalau orang yang tahu diri diberikan berkat oleh Tuhan, terus makan, kan bisa menikmati. Karena hasil apa? Hasil dia punya keringat. Karena ingat hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Baru habis makan tidak mau berdoa. Ini baru makan. Belum yang lain-lain. Orang yang bekerja giat bekerja, ya, dia akan menikmati. Pada waktu dia bekerja mengucap syukur, pada waktu dia diberikan makan, dia diberkati. Jadi dia bisa menikmati makanannya. Coba lihat kalau ada orang yang diberkati. Makan enak sekali penuh sukacita. Dia sudah kerja. Teman-teman, sabar dapat gajian. Mari tapi makan di sana. Senang toh. Coba kalau sudah kerja untuk Tuhan tapi kerja dapat uang banyak, tapi badan loyo-loyo 55 sakit. Teman, tapi makan. Udah dapat gaji, sudah kan pergi makan saja setelah bisa. Saya ada punya penyakit pula. Saya punya penyakit kolesterol tinggi, darah tinggi, atau PDG, atau nah itu tahu? Mau ketawa? Ketawa sudah, Jo. Kita baca ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah, kekayaan dan harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun dikarunia Allah. Nah. Ayat ini
di dalam Pengkhotbah 5 ayat 17 hingga 18. Ya, saya kasih ingat. Ini menekankan masalah anak-anak Tuhan yang tahu akan Tuhan. Tahu mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Sampai bilang kita hidup lama, hanya sementara. Setiap saat, jadi kita ada lagu kan? Setiap jam ya Tuhan. Kita maaf ya, kalau Pak punya lagu itu, Pak Bob langsung mau menangis. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Baru kau tidak perlu Tuhan. Aneh-aneh aja. Pak Bobom paling tidak suka tuh kalau orang tidak andalkan Tuhan. Pak Bobom jalan baru dilihat orang habis makan langsung kayak bokeh. Pak Bobom ini gemut kuat makan. Tapi sebelum makan selapan apapun Pak Bobom tidak lupa. Apalagi kalau kita diundang makan di orang perumah, berdoa untuk orang yang undang kita makan, berkati. Diberkatilah orang yang memberkati, terkutuklah orang yang mengutuk. Ingat, anak-anak Kristen itu selalu memberkati orang. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Itu adalah Tuhan. Jangan, oh kau tunggu. Tuhan Yesus ajar begitu kah? Kita baca di Pengkhotbah 6. Nah ini lawannya ya. Kita baca Pengkhotbah 6 ya. Kita baca. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Oh banyak orang malam ini kena Orang mana lu bilang? Oh DP ayat Pak Bobo. Jangan juga kasih lihat Pak kita. Menyakitkan. Siapa suruh? Ingat kalau orang tidak andalkan Tuhan. Mulai hari ini bertobat. Cepat kembali kepada Tuhan. Kita baca sama-sama. Lihat ya. Kita baca ayat yang kedua. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Banyak orang punya kekayaan, banyak orang punya makanan berlebihan, tapi tidak bisa makan. Kekayaan, tapi tidak bisa menikmati. Mati bawa ke orang lain. Oh, keluarga yang menikmati, ipar, anak, saudara, apa semua menikmati. Atau tidak punya keluarga lain, sudah lari ke pemerintah ambil alih apa? Yatim piatu diserahkan ke yatim piatu. Oh. Tidak apa-apa juga kau sumbang ke sana. Tapi kau tidak punya keturunan. Kau punya harta kaya banyak. Kalau kau tidak ingat Tuhan. Yang punya harta banyak, bisa beli mobil mewah. Bisa beli mobil mewah. Tapi tidak bisa naik. Kenapa? Karena baru duduk sedikit. Aduh, tapi belakang sakit. Aduh, stop. Baru naik, baru jalan 2 menit saja. Aduh, belakang sakit. Iya toh? Sakit karena Tuhan tidak berkati. Mau makan tidak bisa. Makan begini salah, makan begini salah. Dokter larang. Tidak boleh makan begini. Punya uang banyak, bisa beli sapi 1 ekor, babi 1 ekor. RW, apa terserah mau makan apa. Oh? Tapi mulut tidak bisa masuk.
Terpaksa makan apa? Makan labu saja. Atau makan betatas, bete saja. Makan pisang saja, pisang muda. Hah? Tidak bisa makan apa-apa. Apalagi kalau langsung masuk di sini. Karena mengandalkan. Ingat anak-anak Tuhan, biar Anda mau kerja sesibuk apapun, luangkan waktu untuk memuji, berdoa, memuji. Ingat syarat kita berhubungan Tuhan. Memuji Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. 3 itu jangan dilepas, 3 itu. Sebab hanya Tuhan yang menjaga kita dalam kehidupan kita. Pada waktu kita punya rumah diberkati, kita bisa tidur dengan nyenyak. Pak Bom bisa tidur dimanapun. Mau di tempat tidur, mau di kursi. Pak Bom mentang-mentang badan besar, jadi sudah ada kasur kiri kanan. Ada pelampung di kiri, ada pelampung di kanan, pelampung di sini. Jadi Pak Bom tak bisa tidur begini. Ya, Pak Bom tidur begini. Sembarang mau tidur di mana. Tapi kasihan, banyak orang yang tidak bisa tidur. Di mana? Dia harus tidur khusus, mungkin tidur tempat tidurnya dikasih miring begini kah? Ya toh? Ada yang tidur cuma miring begini kah? Atau begini? Anak-anak Tuhan bersyukur. Tapi kadang saya lihat orang bisa tidur di atas papan yang itu ya, sembarang. Tidur sampai kadang tidur di tanah. Lucu lagi kalau ada yang bisa tidur dalam got, dari orang bilang kalau got itu apa? Parit. Kalau sumabo toh tidur dalam parit ya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Nah, kita baca dalam kitab Mazmur ya, kita baca ya. Nah, kita baca dalam Mazmur. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang. Nah, ini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. Mulai malam ini yang belum pernah berdoa tidur, berdoa. Oh? Anda tahu kalau tiba-tiba malam ini tidur, Tuhan ambil, Tuhan jemput, terus Anda tidak siap. Mau Jo? Orang-orang bilang, karena mau. Tadi mau. Kalau Tuhan sudah bilang mau angkat, makanya bersiap-siaplah. Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah. Untuk itu setiap malam mau tidur, jangan dengar Bapak Pendeta, hamba Tuhan saya sudah berdoa, terus ngoni di rumah, so mau cuci kaki, sikat gigi, cuci muka, ganti baju, so bagaya deh, so mau tidur, baru nyanda berdoa. Orang menurut dia nyanda berdoa. Berdoa, tiba-tiba Tuhan panggil, so siap ngana? Ngomol bilang, so siap ngoni? Ya, doa. Supaya apa? Berdoa, kalau yang tidak tahu berdoa, cuma berdoa pilih-pilih saja. Kalau yang sudah suami istri, berdoa buat Anda, sebagai suami berdoa untuk istri Anda, anak-anak Anda, pagari rumah dengan malaikat Tuhan. Supaya orang jahat, kuasa kegelapan, ingat anak-anak Tuhan, janji Tuhan, tidak pernah lalai. 2 Petrus 3:9. Yesaya 41 ayat 13. Tuhan selalu jaga kita. Dan terakhir, kita baca dalam Mazmur 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Oh haleluya. Kita tidur lalu bangun. Yang kasih bangun siapa? Aneh-aneh aja. Anak-anak Tuhan ini kadang-kadang ini. Betul kah tidak? Boleh sekarang ini kasih tahu anak atau anak papa atau anak papa. Kadang-kadang kan orang tua atau laki-laki orang sudah tidur, apalagi nonton bola. Anak-anak muda orang. Atau orang tua sudah ada nonton bola sudah enak lama-lama. Kan nonton bola itu kan layar tiba-tiba dia bikin mata toh. Nonton begini enak.
Kalau orang tua sudah tidak mampu, suami-suami kasih tahu ibu-ibu sama suami-suami yang maniak bola. Abang juga maniak bola. Tapi kalau sudah mengatur begitu, udah res berpuasa. Sudah berdoa sudah berdoa dulu. Nanti mau tidur tuh apa ya? Ingat berdoa ya. Coba pada waktu nonton bola, tiba-tiba nonton gol, tiba-tiba gol. Tidur. Nah, syukur kalau tidur. Tiba menit tidur terus, jangan bangun-bangun. So ada di mana ini? Ada di mana ini? Ada di mana? Di Firdaus. Oh haleluya. Ingat anak-anak Tuhan yang dipanggil langsung ada di Firdaus. Tanya ayat. Banyak ayatnya. Makanya sekarang masuk tanya. Jangan diam-diam saja. Pas Bobo bikin iklan, langsung selesai. Masuk. Langsung bertanya. Ibu-ibu terutama. Ibu-ibu jarang masuk ini. Takut sama adik suami. Ingat anak-anak Tuhan. Bangun tidur kan kaki begini, toh? Begini. Kepala begini. Kaki langsung injak tanah. Selamat datang masalah. Betul kan? Ya toh? Selamat datang masalah. Untuk itu, sebelum melangkah kaki keluar, Tuhan Yesus berkati. Setiap langkah kaki saya mau melangkah. Yosua 1 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Bangun tidur, terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur. Tuhan telah jaga kami dari malam hingga pagi. Kami ucap syukur Tuhan, tanpa kekurangan satupun Tuhan memberikan kami sampai saat ini. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat perlindungan. Berkati istri saya, berkati anak-anak saya. Anak-anak saya besok akan pergi ke sekolah. Atau sebentar mau pergi sekolah. Berkati. Pulang lagi makan, oh haleluya, terima kasih banyak. Berdoa mengucap syukur. Karena Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, Tuhan Yesus juga mengajar kita menyanyi. Iya toh? Haleluya. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera dilimpahkan kepada kita semua anak-anak Tuhan dalam persekutuan seluruh umat-umat di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, gereja-gereja, semua anak-anak Tuhan yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Haleluya, amin. Shalom, Maranatha. Oke, sebelum kita selesai, saya jemput anak-anak, tapi kita berdoa dulu. Untuk anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang belum mengandalkan Tuhan, dan yang masih jauh daripada Tuhan, kita berdoa. Seperti biasa. Karena channelnya Pak Bobom di 2021, selesai Pak Bobom khotbah, Pak Bobom biasanya nanti tutup baru berdoa. Tapi kalau sekarang Pak Bobom bikin jadwal, mau khotbah, berdoa, selesai khotbah, berdoa, tutup siaran, berdoa. Toh, mantap. Toh, supaya semua diberkati. Oke, kita bersatu dalam doa ya. Oh haleluya, terima kasih banyak Bapak. Kami semua kembali mengucap syukur. Yang mana kami semua di malam hari ini Tuhan, kami telah bersama-sama membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan bisa tinggal di dalam diri kita masing-masing. Biarlah kami pergunakan dan kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami. Terlebih-lebih kepada keluarga kami semua Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang terang. Berkati kami semua yang mana saudara-saudara kami yang tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah hati mereka di malam hari ini mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mereka semua menjadi kekuatan mereka dan mereka mengerti akan keperluan mereka akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami semua anak-anak di malam hari ini dalam persekutuan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami Tuhan, mulai saat ini yang kami jauh daripada-Mu Tuhan, kami hanya selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua di malam hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin.